Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kembali lagi di siang menjelang sore ini dalam program kajian kitab Tauhid selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sahabat kaum muslim, mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini seperti biasa kita akan ditemani oleh Al-Ustadz Ali Masnur yang akan membahas tentunya tentang kajian tentang Tauhid, di mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang syirik. Dan hari ini kita akan tanyakan apa bahasan kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita membahas tentang apa nih Ustaz? Hari ini kita masuk kepada bab yang ke-25, membahas tentang bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab penjelasan tentang tukang ramal dan orang mirip dengan mereka. Iya. Baiklah, sahabat kaum muslim yang ada di rumah, bagi Anda nantinya ingin bertanya, bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui via SMS center kami di 081370031616. Inilah dia program kajian kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas jalan, di atas cahaya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab ke-25 dari kitab Tauhid yang dikarang oleh seorang imam yang agung rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab penjelasan tentang kuhan, tukang ramal dan orang-orang yang mirip dengan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini tentunya seorang muslim kadang-kadang mendapatkan suatu yang tidak dia sukai. Dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, diuji kualitas imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan musibah, dengan diberikan bala, dengan diberikan ujian. Namun ketika menghadapi ujian ini, kaum muslimin terbagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia mencari jalan atau solusi yang tidak diridhai dan tidak sama sekali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan jalan yang salah, jalan yang tidak tepat. Ketika ujian Allah datang,
maka hendaklah solusi yang kita tempuh, jalan keluar yang kita lakukan adalah jalan keluar atau solusi yang memang direkomendasikan dan dilegalkan dan dibolehkan oleh syariat kita. Karena ada sebagian kaum muslimin ketika Allah mengujinya, ketika Allah berikan musibah, ketika Allah memberikan ujian dan Allah mengetes kualitas keimanannya kepada Allah dengan diberikan beberapa ujian dan cobaan, dia mencari jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan diri dari ujian tadi. Salah satu contohnya ujian yang sering mungkin kita temukan dan sering mungkin kita dapatkan diri kita atau bahkan orang-orang di sekitar kita, yaitu ketika Allah uji diri kita ini dengan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan bentuk ujian, ya, karena ujian itu bukan hanya ya dengan hilangnya harta benda, diberikan ujian sakit atau diturunkan penyakit oleh Allah, ini juga merupakan suatu ujian yang harus dihadapi oleh seorang mukmin dan harus dicari jalan keluarnya dengan cara yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin ketika Allah uji keimanan mereka dengan diberikan sakit, diuji dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya, dia mencari jalan lain. Dia mencari jalan yang dimurkai oleh Allah. Salah satu jalan yang mereka tempuh, na'udzubillah, adalah dengan ya menempuh jalan mendatangi dukun, berobat atau minta petunjuk kepada para dukun, atau lebih sering kita dengar dengan istilah orang non pintar, ya. Jadi sebenarnya kata yang lebih tepat itu untuk para dukun adalah orang yang non pintar, ya, karena mereka ini sebenarnya bukan orang pintar. Karena kalau orang pintar itu dia tidak perlu mendapatkan ilmu-ilmu dari yang lain. Artinya mereka ini sebenarnya mencuri informasi-informasi melalui perantaraan iblis dan setan. Kalau orang pintar dia tidak akan melakukan hal ini, dia tidak akan mencuri, ya, mencuri informasi, mencuri hal-hal yang akan terjadi dari langit. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Maka ketika seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukan solusi yang dibolehkan oleh agama kita. Adapun mencari solusi dengan cara mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi tukang sihir ataupun apapun namanya, ini merupakan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan mendatangkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ujian yang Allah berikan itu adalah suatu yang sebenarnya mengandung hikmah. Maka ketika kita berikan solusi yang tidak tepat, maka hikmah dan nilai dari ujian itu tidak akan ada. Hikmahnya tidak akan berdampak positif kepada diri kita. Yang akan ada adalah timbul dosa, tauhid kepada Allah semakin memudar, ya, akidah semakin melemah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semakin buruk, keyakinan kepada Allah yang Maha menyembuhkan semakin melemah, sehingga ketika hal ini berkumpul, ya, yang terjadi malah malapetaka, dan yang akan terjadi adalah jiwa dan hatinya tambah lemah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki mengalungkan di tangannya, ya, tali yang dia tersebut merupakan jimat yang dia dapatkan dari seorang dukun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegurnya,
Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya. Ini juga suatu hal yang perlu kita lakukan. Kita harus tabayun dulu. Mahadhihi, ketika melihat ya ada benang yang dilingkarkan di tangannya, di pergelangan tangannya, Rasulullah tidak langsung serta merta ya langsung memponis ini adalah suatu yang negatif. Rasulullah bertanya dahulu. Begitulah sikap seorang mukmin. Ya, walaupun ini kaitannya dengan muamalah, tapi tidak masalah. Ya, hendaklah kita tabayun dulu, tanya dulu. Ketika melihat sesuatu yang mencurigakan atau yang terindikasi melanggar syariat dari saudara kita, jangan langsung ponis. Karena Rasulullah tidak melakukan demikian. Beliau tanya, mahadihi, apa ini, kata Rasulullah. Maka dia mengatakan, minal wahina, ini merupakan penangkal yang aku dapatkan dari seorang dukun yang biasanya diberikan oleh seorang tukang sihir untuk menangkal mara bahaya yang akan datang. Maka Rasulullah katakan kepadanya, inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan dia, putuskan dia, karena sesungguhnya ya menggantungkan diri dengan apa yang biasanya diberikan oleh dukun ini ya akan melemahkan dirimu, akan melemahkan jiwamu. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mencari solusi yang sebenarnya itu bukan solusi, malah akan menambah masalah. Ketika musibah, ujian yang diberikan oleh Allah, diberikan solusinya suatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah dia tidak akan, musibah itu tidak akan hilang. Ya, justru dia akan menambah masalah, akan menambah kesulitan, akan membuat kondisi dan situasi semakin runyam dan tidak akan menyelesaikan. Karena ya hikmah dan keberkahan dari musibah itu telah dikotori oleh pengaruh-pengaruh syirik, oleh ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berbahaya. Dan akan kita bacakan hadis-hadis yang ya sangat tegas dan ancamannya sangat keras bagi orang-orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, dan tukang sihir. Dan itu akan kita lakukan setelah yang berikut ini. Iya, sahabat kaum muslim, sepertinya manusia ya sudah menjadi lumrah bahwasanya kita akan pasti merasakan sakit, terkena musibah dan sebagainya. Namun hal itu tetap kita tidak boleh mendatangi yang namanya peramal atau dukun sebagai solusinya, dan itu adalah bukan solusi yang baik. Ya, sahabat kaum muslim, nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kitab tauhid kita setelah pesan-pesan berikut ini.